Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang rasanya hari ini berjumpa dengan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan selalu sehat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, gimana kabar kawan-kawan hari ini? Alhamdulillah. Nikmat sehat walafiat. Oke, kayaknya kurang kompak jawabannya nih. Nah, mungkin kalau saya bilang apa kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah sehat, mantap, gitu ya. Oke, sepakat? Oke. Gimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Alhamdulillah. Semangat, mantap. Mantap, alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang hari ini telah menyediakan waktunya untuk bersama-sama kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Babul Yatama, akrab dipanggil Bang Boy. Jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini saya sebagai selaku pemimpin kelompok yang tugasnya akan memimpin atau membimbing atau mengarahkan dari kegiatan konseling kelompok ini. Nah, adapun kegiatan konseling kelompok ini kita laksanakan dalam waktu pertemuan 5 kali pertemuan dalam waktu 60 menit di tempat yang sama. Nah, jadi nanti kita akan membahas tema tentang menumbuhkan sikap altruisme terhadap remaja antisosial dengan teknik CBT atau kepanjangan dari kognitif behavioristik. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi diri kita apakah termasuk orang yang antisosial atau orang yang sangat sosial. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebelum kita mulai, lebih akrabnya mungkin kita bisa mulai dulu dengan sama-sama baca doa. Baik, kita baca doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi sebelum kita mulai, saya pengen kenal dengan teman-teman semuanya. Supaya lebih akrab, supaya lebih hangat, supaya lebih mantap. Nah, mungkin dari abang-abang yang pakai baju warna biru, boleh perkenalkan namanya, terus sekolahnya di mana. Nah, silakan Bang. Bang Jupi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Kepada teman-teman, perkenalkan wabil khusus pada Bapak yang konseling. Nama saya Jupiandi, sekolah di MTS N2, Pontianak, Kota Baru. Oh. Ya. Perkenalkan, nama saya Jupiandi, sekolah di MTS N2, Kota Baru. Ya, terima kasih. Lanjut kakak yang ini, yang kerudung abu-abu. Perkenalkan nama dan dulu sekolahnya di mana? Maaf ya Pak, di sini lagi ribut. Ya. Perkenalkan, nama saya Tia Kapitensari. Saya sekolah di MTS juga di Kota Baru. Oke, siap. Terima kasih. Singkat sekali ya. Abang yang baju merah tadi, sila Bang. Saya Andre, saya sekolah di MTS 2 Kota Baru. Oke, siap. Terima kasih. Ini salam kenal semuanya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sebelum kita mulai agenda sesi intinya pada hari ini, saya menjelaskan ke teman-teman. Jadi saya lebih akrab panggil teman-teman ya. Nah, jadi kegiatan konseling kelompok ini tentu ada memiliki asas. Nah, di antara adalah asas keaktifan.
nanti selama proses konseling kelompok ini, saya berharap pada teman-teman semuanya saling aktif, saling memberikan saran, saling memberikan masukan. Nah, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan efektif. Yang kedua, ada juga asas saling kerahasiaan. Nah, jadi apapun nanti yang kita bahas dalam grup ini, apapun nanti yang kita ceritakan, yang kita selesaikan dalam permasalahan dalam grup ini, harapannya cukup hanya kita yang tahu. Nah, hanya berempat ini yang tahu dan kita sama-sama yang tahu. Dan harapannya tidak tersebar sampai kepada kelompok-kelompok yang lain. Oke? Paham sampai di sini? Nah, dan ketiga yang terakhir, paham ada asas paham, semuanya harus jujur. Nah, saling memberikan saran masukan, dan sekali lagi, tolong kerahasiaannya dijaga. Apapun kita bahas di sini, kita yang tahu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, adapun tujuan kita dari kegiatan konseling kelompok ini, topik-topik kunci yang akan kita bahas selama pertemuan 5 kali pertemuan ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang isu remaja yang antisosial. Yang kedua, berpikir rasional dalam saling tolong-menolong. Yang ketiga, kisah sahabat Rasulullah yang saling menolong dan berkorban. Yang keempat, Islam mengajarkan tentang tolong-menolong dan keikhlasan dalam membantu. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutup. Itulah 5 topik yang akan kita bahas selama pertemuan nanti. Nah, baik, untuk memulai jadi sesi kita pada hari ini, saya meminta pada teman-teman untuk mengisi sedikit kuesioner yang telah saya siapkan. Nah, mungkin teman-teman sila persiapkan kertasnya masing-masing atau pulpennya. Nah, nanti ada aturan mainnya, Dek. Jadi teman-teman semuanya saya minta untuk menjawab pertanyaan saya dengan singkat, cukup dengan angka. Nanti saya lemparkan pertanyaan. Jika teman-teman sesuai yang saya sampaikan, sesuai dengan diri teman-teman, teman-teman cukup jawab. Angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Angka 1 itu teman-teman sangat tidak setuju, angka 2 setuju, angka 3 kadang-kadang, angka 4 setuju, angka 5 sangat setuju. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, Paham, sudah Pak. disiapkan kertasnya? Pulpennya? Oke, pertanyaan pertama. Setiap hari saya selalu memainkan HP. Oke, jawab ya, ditulis ya. Kalau setuju, sangat tidak setuju, tinggal sesuaikan. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Saya ulangi pertanyaan pertama. 1, setiap hari saya selalu main HP. 2, memainkan HP jika saat mengerjakan tugas saja. 2, memainkan HP jika saat mengerjakan tugas saja. Ketiga, memainkan HP jika ada perlunya saja. 4, dalam sehari minimal 3 kali memegang HP. 5, sebelum tidur selalu memainkan HP. 6, bangun tidur pun langsung mengecek HP. Yang ke-7, mencatat semua tugas pekerjaan cukup menggunakan HP. Yang ke-8, sering menolong orang walaupun tidak dimintai untuk ditolong. Yang ke-9, membantu atau menolong orang jika dibutuhkan saja. Yang terakhir, rela berkorban demi menolong orang. Nah, akan dijawab dari 10 pertanyaan itu. Nah, teman-teman, kita bisa mulai, saya termasuk orang seperti apa. Oke. Baik, gimana? Udah paham semuanya? Bisa dipahami? Sebelum kita bahas semuanya, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke. Berarti sudah bisa semuanya. Tidak. Oke. Terima kasih. Oke, teman-teman. Siapa yang mau jawab atau mau menceritakan tentang dirinya atas dasar jawaban tadi teman-teman telah sampaikan? Kira-kira
saya ini termasuk orang yang seperti apa? Sering memainkan HP, atau jarang mainkan HP, atau kadang-kadang, ya kan? Atau termasuk orang yang suka menolong orang lain tanpa pamrih, atau menolong orang lain jika dibutuhkan saja. Nah, silakan saya kasih waktu 3 menit kepada teman-teman masing-masing untuk menceritakan dirinya. Saya Pak ingin bercerita tentang diri saya Pak. Oke, silakan, Bang Uma. Jadi saya tergolong orang yang sering menggunakan HP. Karena saya memiliki HP, maka saya memainkannya. Kalau saya tidak memiliki HP, berarti saya tidak memainkannya. Terus saya juga menolong orang dengan orangnya. Orangnya itu saya kenal. Saya akan tidak segan untuk menolong dan membantu ketika dia membutuhkan pertolongan. Tapi kalau orang itu misalkan tidak kenal juga, yang membutuhkan pertolongan, kadang-kadang saya bantu, kadang-kadang tidak. Begitulah Pak, diri saya Pak. Oke, terima kasih. Abang yang satu lagi mungkin bisa ceritakan dari hasil jawabannya tadi? Baik, 3 menit, Bang. perkenalkan nama saya Piadi Pak. Saya ini tergolong orang yang sering memainkan HP, tapi dalam situasi dan kondisi tertentu. Apabila sudah saatnya memainkan HP, alhamdulillah, maka saya memainkan HP tersebut. Tidak mungkin, terkadang kita mandi kita main HP. Namun ada kekurangannya bahwa kadang memainkan HP ini sampai lupa waktu. Terkadang terhilap pada waktu dengan tugas yang lain. Sehingga HP ini sedikit berhasil menguasai diri saya sendiri. Tapi kalau lain halnya soal tolong-menolong. Kalau tolong-menolong, alhamdulillah, saya sangat tanggap, sangat senang sekali menolong sesama dengan artian semampu mungkin, berusaha mungkin untuk tolong-menolong sesama, dan tidak lupa menolong orang sama dengan menolong diri sendiri. Itu saya kira itulah diri saya. Oke, terima kasih. Kakak yang cantik satu orang ini, mungkin bisa menceritakan dari hasil jawabannya? Saya setiap hari selalu megang HP karena di rumah saya tidak punya teman, jadi untuk menghilangkan rasa bosan saya memainkan HP. Terus dalam sebelum tidur saya memainkan HP dulu. Bangun tidur saya mainkan HP untuk melihat jam. Dan soal tolong menolong, ya saya juga sering menolong juga sama sesama teman, sama orang-orang yang ingin butuh pertolongan saya. Oh. Ada lagi, Kak Dia? Dan untuk mencatat kerjaan atau tugas menggunakan HP, saya sering. Karena lebih simpel gitu. Oke. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Jadi dari jawaban teman-teman semuanya sudah menceritakan tentang diskusi atau merefleksikan keadaan dirinya terhadap keseringan main HP dan bagaimana ketika nolong orang. Nah, jadi tadi betul kata Bang Jupiandi bilang bahwa memang kita sering main HP, butuh main HP. Nah, cuma jadi masalah adalah kadang
kita termasuk orang-orang yang terlalu berlebihan. Makanya ketika bermain HP, pastikan kita punya jadwal dan kita punya prioritas kapan kita menggunakan HP. Jangan sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi main HP. Atau jangan-jangan kita tidak bisa tidur gara-gara tidak pegang HP. Iya kan? Nah, jangan-jangan tidak bisa bangun tidur kalau tidak ada pegang HP juga. Nah, makanya hati-hati kalau kita terlalu berlebihan main HP, kita bisa terjadi termasuk orang yang antisosial. Bahkan pun kita lebih banyak punya teman online daripada punya teman offline. Ya kan? Kita lebih sering bertemu secara tatap muka online daripada bertemu dengan teman yang langsung dengan fisiknya. Ya walaupun dalam kondisi pandemi ya kita maklumi. Tapi jangan sampai pertemanan kita bisa terhambat, terputus hanya gara-gara kita sering main HP. Yang jauh terasa dekat, ya kan? Yang dekat terasa jauh. Nah, itu ada yang gitu gara-gara HP. Makanya kalau kita punya HP, usahakan kita bisa mengontrol diri kita, jangan sampai kita termasuk jadi remaja, teman jadi anak remaja yang antisosial, sehingga tidak peduli dengan lingkungan sendiri, tidak peduli dengan orang lain, bahkan tidak mau menolong orang lain yang sedang membutuhkan kita. Nah, terima kasih teman-teman. Pada kesempatan yang singkat ini, teman-teman sudah menceritakan atau merevisikan keadaan dirinya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Gitu aja, Pak. Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada, berarti kita tutup saja sampai di sini. Bapak ulangi, saya ulangi, teman-teman semuanya. Jadi ini hari ini hanya pertemuan perdana kita. Insya Allah kita akan bertemu di tahap yang berikutnya di 5 kali pertemuan dalam waktu 60 menit di tempat yang sama. Nah, kita sepakatan insya Allah kita berjumpa minggu depan di hari yang sama dan waktu yang sama. Oke? Nah, kalau jika tidak ada pertanyaan, setelah ini saya akan share Google Form. Teman-teman saya minta untuk isi angket atas bagaimana rasanya pertemuan hari ini. Sehingga bisa menjadi catatan untuk saya akan datang pertemuan selanjutnya. Oke? Jika tidak ada yang ingin berdiskusikan lagi, jika tidak ada yang mau tanyakan lagi, selebihnya hari ini kita sudah bisa menilai keadaan diri kita masing-masing. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup pertemuan kita pada hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman telah menyediakan waktunya untuk pertemuan konseling kelompok pada hari ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Jangan lupa kita berjumpa di yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.